Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Zion Suzuki dan Rafael Leao terlibat dalam sebuah percakapan sebelum gol kedua AC Milan saat menghadapi Parma. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa itu adalah penalti yang sempurna dari Leao. Suzuki menebak arah bola dengan benar, tetapi bolanya terlalu kuat dan presisi di pojok kanan gawang sehingga kiper timnas Jepang itu tidak mampu menjangkaunya. Sebelum bola ditendang, Suzuki tertangkap kamera mengulurkan tangannya lalu berbicara. Laporan tersebut menyebutkan bahwa dia berkata, "Taruh di sini," tulisnya. Leao menerima provokasi itu dan menendang bola ke arah yang dibicarakan sang kiper dengan seluruh tenaganya, dan kita semua tahu apa yang kemudian terjadi. Alih-alih merayakan gol tersebut, Leao justru terlihat mendekati sang kiper dan menatapnya. Matteo Gabbia kembali menjadi juru selamat setelah menjadi orang pertama yang memahami insiden itu dan kemudian berlari ke arah Leao dan memeluknya untuk mendinginkan keadaan tersebut. Namun itu belum berakhir. Leao terlihat berjalan mundur menuju tengah lapangan sambil mengatakan beberapa patah kata ke arah Suzuki hingga dia puas. Kejadian itu sangat mirip dengan insiden penalti Zlatan Ibrahimovic dengan Julio Cesar pada tahun 2011-2012. Muncul berita besar tentang AC Milan yang akan mencoba membajak Robert Lewandowski pada bulan Januari. Fabrizio Romano berbicara dalam sebuah video di saluran YouTube miliknya dan membahas beberapa rumor tentang Lewandowski dan Milan. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Ada beberapa berita besar dari Spanyol yang mengatakan bahwa Milan ingin mencoba mendatangkan Robert Lewandowski pada bulan Januari. Apa yang jelas tentang diskusi ini terkait dengan Lewandowski? Di luar apresiasi dan kesempatan untuk membawa pemain seperti Lewandowski ke Italia pada tahun 2026 terlepas dari usianya, seperti ditunjukkan dari kasus Modric, ketika Anda mendatangkan pemain dengan kualitas dan mentalitas, jelas menyisakan ruang untuk jenis diskusi yang sama sekali berbeda, dalam artian bahwa Lewandowski adalah salah satu yang terbaik dan oleh karena itu akan menjadi penandatanganan yang luar biasa. Tapi yang jelas adalah bahkan berbicara kepada orang-orang terdekat Lewandowski, mereka itu tidak berniat untuk pindah pada bulan Januari. Dia tidak ingin pergi pada bulan Januari. Dia secara pribadi yakin bahwa Barca akan membuat kemajuan di beberapa kompetisi termasuk Liga Champions dan mengakhiri pengalamannya di Barcelona dengan cara terbaik, ungkapnya. AC Milan terus mencari penjaga gawang potensial dan sekarang nama baru telah muncul dari rival Serie A mereka. News mengutip Il Messaggero yang menuliskan bahwa Tari sedang memantau mantan koleganya di Lazio yaitu Christos Mandas. Mandas datang pada tahun 2023 dan menjadi kiper pelapis bagi Ivan Provedel selama berseragam elang ibu kota. Dia memang baru saja memperpanjang kontrak, tetapi rumor kepergiannya dari Lazio masih kencang berhembus. Diego Tavano selaku agen dari kiper asal Yunani itu membahas tentang masa depan kliennya di podcast Calcio con Fulmi, dan dia berbicara tentang hal-hal positif di acara tersebut. Berikut komentar sang agen. Mandas adalah anak laki-laki yang fantastis dan dia pantas mendapatkan banyak kesempatan. Dia berada di jalan yang benar, dia merespons dengan cemerlang dan semuanya berjalan dengan baik. Sekarang pilihannya berbeda, saya tidak mempertanyakannya, tetapi Lazio tentu saja kehilangan nilai dari sang pemain. Kami telah berbicara dengan beberapa klub Inggris yang ingin menginvestasikan banyak uang. Pada bulan Januari, penjualan pemain dapat dipertimbangkan, tetapi tentu saja dengan harga yang jauh lebih rendah. Kami membawanya ke sini seharga 1 juta euro, tetapi Lazio meminta 10 juta euro. Harga yang diminta Lazio jauh lebih tinggi, ungkapnya. Kurvasut kembali lancarkan protes selama pertandingan melawan Parma tentang masalah harga tiket. Selama pertandingan, Ultras Parma menyuarakan dukungan mereka terhadap protes yang dilayangkan Kurvasut tentang pertandingan Milan Como di Australia dengan tulisan, "Koala, kanguru, ular berbisa. Tidak ada Serie A di Australia. Sepak bola adalah milik para penggemar," tulisnya. Sedangkan Kurvasut menampilkan protes dengan tulisan 40 euro. Itu bukan settore popolare, tulisnya. Berbagai gambar di media sosial menunjukkan bahwa kelompok itu menambahkan, satu-satunya liga besar Eropa yang tidak memiliki tiket terbatas di sektor tandang dengan stadion yang berbatasan dengan kesopanan. Malu padamu, tulisnya. Florian Thauvin memiliki karir yang menarik dan sekarang tampaknya dia telah menyesal karena menolak pinangan AC Milan. Pada periode pertamanya, Thauvin telah mencetak 53 gol serta sumbangan 29 assist dalam kurun 3 musim di Ligue 1. Jelas itu adalah rekor yang membuat Milan tertarik membawanya ke San Siro. Selain itu dia juga menjadi incaran berbagai tim-tim besar. Namun secara mengejutkan, pada tahun 2020 lalu, dia justru memilih bergabung dengan klub Meksiko. Sekarang dia berbicara kepada Sofo tentang keputusannya pindah ke Tigres dan penyesalannya terhadap keputusan tersebut. Berikut komentar sang penyerang disampaikan melalui Milan Press. Pada September 2020, saya hampir bergabung dengan AC Milan. Negosiasi dengan Paolo Maldini dan Frederic Massara telah dimulai dengan sangat baik, tapi saya sudah mencapai kesepakatan dengan Tigres. Saya membuat kesalahan dan pada akhirnya AC Milan hanya menjadi pilihan, ungkapnya.
Dengan ketidakpastian dari Mike Mignon, AC Milan mulai mempertimbangkan kiper Brazil incaran Inter. Milan News mengutip Tutto Mercato Web yang melaporkan bahwa sekarang muncul nama Bento Mateusz Krepski yang merupakan kiper Al Nassr sebagai salah satu incaran dari Rossoneri. Pemain Brazil itu berharap mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia dan kepindahan ke Eropa tampaknya bisa menjadi kesempatan dirinya mengamankan satu tempat di skuad tim Samba. Dari Italia, ada minat dari Inter menjadi tim yang paling tertarik kepadanya dan Milan juga dilaporkan berminat. Meskipun saat ini dia berharga 18 juta euro, tetapi dia bisa saja dijual pada bulan Januari hanya seharga 10 juta euro. Namun masalah terbesar adalah gaji sang pemain yang tidak mungkin akan dibayar Rossoneri sebesar 6 juta euro. Oleh karena itu, dibutuhkan diskusi lebih lanjut jika Rossoneri benar-benar tertarik kepadanya. AC Milan dan Rossignol merilis koleksi pakaian ski untuk musim dingin yang sebentar lagi akan tiba. Rossoneri yang bermitra dengan Rossignol sekarang meluncurkan sejumlah kolaborasi pakaian musim dingin yang baru. Mulai dari beberapa pakaian ski dan bahkan sejumlah atribut lainnya untuk pakaian ski yang dapat dibeli para penggemar Milan demi melengkapi koleksi mereka. Berikut penampakan kolaborasi kedua brand ternama itu. Musim 2025-26 baru saja dimulai, namun bocoran jersey AC Milan untuk musim berikutnya telah hadir. Putih Headliners telah memberikan informasi tentang bocoran seragam kandang Milan untuk musim depan dengan menampilkan tampilan klasik untuk Rossoneri. Dalam beberapa tahun terakhir, Puma telah bereksperimen dengan tampilan jersey baru Milan yang tampak lebih tradisional. Tidak mengejutkan jika jersey AC Milan akan menampilkan warna-warna ikonik dengan bergaris merah hitam dalam bentuk tradisional yang dipadukan dengan detail putih untuk logo dan tampilan lainnya. Hanya 3 jersey dari Puma yang menampilkan tampilan reguler, yaitu musim 2018-19, 2019-20 dan 2022-23. Sedangkan jersey lainnya sedikit lebih eksperimental. Laporan itu menyatakan bahwa jersey tersebut akan tersedia pada musim panas 2026. Kelas ini akan menarik untuk dilihat, apalagi karya keren yang akan diluncurkan antara kolaborasi Diavolo dan Puma dalam beberapa bulan ke depan. Tony D'Amico tampaknya menyesal telah menolak pinangan AC Milan musim panas lalu menurut sebuah laporan. Beberapa nama santer dihubungkan dengan Diavolo sepanjang musim panas lalu untuk mengisi kursi panas direktur olahraga klub yang telah kosong dalam beberapa waktu terakhir. Nama seperti Paratici sangat dekat bergabung dengan Milan, kemudian ada direktur teknis Bologna hingga D'Amico dari Atalanta. Namun pada akhirnya Iglitare adalah orang yang mengisi jabatan itu setelah klub mendapatkan penolakan dari nama-nama sebelumnya. Sekarang Michel Cristiello selaku direktur sport Italia menyatakan bahwa D'Amico mungkin telah membuat keputusan yang salah. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Jadi sebagai gantinya, Anda mempertahankan semua nama besar dan mempercayakannya kepada seorang pelatih seperti Juric yang mengalami penurunan performa yang merugikan Anda dalam hal klasemen dan kredibilitas. Kami tidak bisa membayangkan hal ini dari seorang jenius seperti Luca Percassi. Mungkin dia mendapatkan saran buruk dari direktur D'Amico pada musim panas lalu yang lebih memikirkan Milan daripada memilih manajer baru. Terlalu banyak pemain telah mencapai akhir masa bakti mereka dan banyak penandatanganan yang tidak layak untuk Atalanta. Atalanta menjual pemain, bukan membelinya. Contohnya dengan Kristovic, mereka jatuh langsung ke dalam perangkap Corvino. Kami ingin Atalanta tetap bermain di Liga Champions selamanya, bukan beralih dari klub top ke tim yang kalah 0-3 di kandang melawan tim yang baru saja dipromosikan. Ini adalah lompatan yang besar. Ada sesuatu yang tidak beres, ungkapnya.